Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madapa, sahabat madrasah, insya Allah hari ini kita akan bertemu kembali dengan dialog madrasah yang dipandu oleh teman-teman dari podcast Mandua Kota Bandung. Saya di sini Mamun Sudarma didampingi oleh yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Dr. Awaluddin Hamzah, Magister Agama, dan juga kemudian ada Ustadz Suherman. Beliau adalah pembina OSIS di Mandua Kota Bandung dan juga sudah lama berkecimpung dalam kegiatan agama. Dan insya Allah hari ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang mungkin ini menjadi pembicaraan kita yang hangat Pak di bulan-bulan terakhir ini. Ya. Jadi kebetulan tadi di hari Senin ini ya Pak ada kegiatan upacara. Ya. Nah pas ada upacara itu ada suasana yang baru untuk minggu ini, yaitu satu kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS untuk dan Irma. Oke. Dan Irma itu Ikatan Remaja Masjid Mandua Kota Bandung. Itu kegiatannya dalam bentuk penggalangan dana Pak ya. Itu kira-kira latar belakangnya apa Pak? Baik, terima kasih Pak Mumun. Kita menyelenggarakan satu hari tadi kegiatan setelah upacara, yaitu penggalangan dana untuk Palestina. Ini dikaitkan dengan surat edaran dari Menteri Agama nomor 12 tahun 2023 bahwa bangsa Indonesia yang merupakan penduduknya mayoritas Muslim betul, tergerak untuk melakukan aksi solidaritas. Salah satu bentuk aksi solidaritas itu yaitu sesuai dengan surat edaran itu doa bersama. Lalu penggalangan dana untuk membantu sekecil apapun partisipasi kita untuk membantu rakyat Palestina kita lakukan. Jadi doa ini semata-mata kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar agresi Israel ini bisa dihentikan. Dan tentunya juga rakyat Palestina khususnya yang ada di jalur Gaza bisa terbebas dari serangan-serangan Israel tersebut. Dan tentunya bisa aman sebagaimana didambakan oleh setiap umat bangsa di dunia ingin hidup aman dan baik. Nah, kalau untuk rangkaian kegiatannya ya Pak, ya, itu apa atau itu? Kegiatannya kita akan setting sampai 5 hari ke depan. 5 hari. Ya, yang pertama kita tadi sudah ada doa bersama, alhamdulillah sudah dipimpin oleh Ustaz Duhe. Lalu mulai hari ini ada penggalangan dana ke tiap kelas. Tiap kelas. Dikoordinasikan oleh wali kelas, oleh pembina Irma, oleh pembina OSIS. Lalu hari Selasa juga sama, hari Rabu dan Kamis juga sama. Nah hari Kamis kita akan menyelenggarakan sholat duha bersama. Hari Jumatnya sebagai 5 hari terakhir. Itu kita akan melaksanakan sholat duha bersama, lalu diakhiri kunut nazilah sebagai bentuk kita berdoa juga pada Allah Subhanahu wa taala. Nah di sana kita akan membuka kotak solidaritas canceling yang selama ini diadakan selama 5 hari dari 33 kelas anak-anak dan juga dari guru, juga dari TU. Kita akan himpun, kita akan kumpulkan dan kita akan salurkan melalui lembaga yang kredibel, yaitu lembaga zakat atau ya Basnas. Untuk penyelenggara itu guru yang terjun langsung atau ada pelibatan siswa? Nah ini kita akan kolaborasi ya. Sesungguhnya guru hanya bersifat membimbing. Nah, nanti kita akan banyak melibatkan siswa ya, yang dibimbing di bawah koordinasi dengan pihak pembina OSIS dan wakil kesiswaan tentunya. Jadi kita sepenuhnya akan melibatkan para siswa dari mulai pergerakan untuk counseling di tiap kelas sampai dibuka. Nah kita dari Bapak dan Ibu guru itu membimbing, termasuk dari counseling yang disumbangkan dari Bapak dan Ibu. Oh jadi anak OSIS dan Irma yang terjun ke kelas. Langsung berkomunikasi dengan anak. Oke. Pak ini ngobrol ini ya, ngomong-ngomong tentang anak milenial sekarang. Itu kan biasanya dia terbuai dengan gadget, kemudian terbuai dengan sebut saja lah ya, medsos yang berkembang hari ini. Kalau dilihat dari tingkat kepekaan terhadap situasi, termasuk situasi global seperti ini, dalam pengamatan Bapak gitu, kira-kira ini memang momen untuk membangkitkan simpati empati anak gitu, atau memang ada masalah apa ya kita harus melibatkan anak? Iya, pertama kita ingin memberikan sebuah sentuhan ya, bahwa dia harus peka dengan kondisi
umatnya di belahan bumi manapun karena dia satu agama gitu ya. Lalu pengaruh dengan gadget ini memang mereka juga sesungguhnya memahami dan tahu ya, karena berita ini gencar ya, banyak di gadget-gadget ini atau di HP atau di medsos mereka ini ada juga berita-berita yang real gitu, berita nyata, ada juga berita-berita yang dimainkan oleh sebagian orang yang memang dibungkus sedemikian rupa yang berupa hoax gitu ya, artinya tidak murni ada kejadian-kejadian seperti itu. Betul. Tapi ya itu kalau persoalan menangkap dan menafsirkan sebuah berita itu diserahkan kepada kita semua. Tapi memang di sini kita harus hati-hati ya, harus hati-hati dalam menerjemahkan satu tayangan ini, kita mempersepsi yang berbeda-beda. Seperti sekarang ini kita dapat informasi bahwa MUI mengeluarkan fatwa yaitu nomor 80 tahun 2023 tentang produk-produk yang sebaiknya umat Islam tidak memakai atau mengkonsumsi, yang bahkan diharamkan gitu. Itu ada daftar-daftarnya. Nah ini tinggal kembali kepada kita bahwa memang dalam upaya menekan Israel agar tidak lagi melakukan seperti itu, mungkin dari sisi ekonomi, ketika ekonominya dia tidak mampu bertahan, ya mungkin bisa menghentikan. Karena MUI itu tujuannya kelihatannya adalah memboikot produk itu agar dia ekonominya lumpuh, dia tidak lagi mengeluarkan senjata berperang, dia kembali dan memperbaiki ekonominya sehingga dia tidak lagi melakukan terima kasih Pak. Sebelum berlanjut membicarakan hal yang seperti itu, ini ke Ustadz Herman sebagai pembina OSIS dan sekaligus juga paham tentang agama. Sebenarnya itu kan kalau di medsos itu ketika bicara tentang Palestina kadang-kadang ada masjid yang indah ya, itu Masjid Aqsa itu yang ditayangkan gitu. Al-Aqsa itu. Pertanyaannya sebenarnya sih masalah besar gitu ya, atau pentingnya umat Islam Indonesia bersimpati kepada perjuangan Palestina itu sebenarnya di sisi mana ya? Baik Pak Momon yang saya hormati Bapak Kepala, untuk mensikapi apa yang disampaikan Pak Momon adalah karena kami adalah bagian daripada kaum muslimin yang ada di Indonesia, terlebih di Lembaga Mandu Kota Bandung yang notabene adalah seluruh siswa-siswinya termasuk karyawan Mandu Kota Bandung orang muslim. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin, muttaqin, muhsinin itu harus rasa besar memiliki ya yang sesama dengan kita, yaitu dalam hal ukhuwah keislaman ya, termasuk juga ukhuwah hal yang lain yang sifatnya solidaritas. Kami segenap keluarga besar Mandu Bandung yang melalui perintah dari kepala ya, untuk menggalang tentang dana Palestina, dan kami lakukan bersama OSIS dan bersama IRMA. Tujuannya tiada lain karena kita seorang muslim, seorang muslim harus memiliki kepekaan terhadap muslim yang lain. Sebab dalam sebuah hadis pun perumpamaan orang muslim, orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Jika satu tubuh itu terasa sakit, maka seluruhnya akan merasa sakit. Demikian juga kita ketika orang mukmin, muslim, mujahidat yang ada di Palestina sekarang terkena oleh gencatan senjata oleh Israel, maka kami pun segenap kaum muslimin termasuk di Mandu Kota Bandung ini itu merasakan kepekaan, merasakan ingin berbuat sesuatu yang terbaik, tapi kami tidak bisa berbuat terjun langsung, hanya bisa sedikit saya sumbangkan adalah doa, dan di samping dan yang yakin bahwa doa adalah senjata orang mukmin, dan yakin sepenuh hati bahwa doa yang kita panjatkan, yang dimantari dilaksanakan akan sampai kepada Allah, akan dijabah, dan tidak hanya sebatas doa. Dan kami pun sesuai dengan perintah dari pimpinan agar bisa menggalakkan dana dikumpulkan selama 5 hari untuk kepentingan Palestina. Tadi ini ada apa ya, mungkin anak-anak agak sedikit kritis nih, kan yang perlu disumbang itu jangan yang jauh-jauh dulu lah gitu lah gitu kan, yang dekat juga ada. Ini gimana nih cara ngejelasin ke anak muda gitu bahwa kita itu ya betul harus memperhatikan sekitar kita, tapi yang jauh itu gimana tuh kalau ada yang berpendapat seperti itu ya? Tadi. Ya perlu diberikan pemahaman, betul tidak salah pemahaman anak bahwa kenapa kita harus jauh-jauh ya. Memberikan sumbangsi seperti kita di sekitar kita bangun masjid, ada orang minta sumbangan ke kita, minta juga sumbangan. Apa kita
membangun masjid. Tapi Maka kami sampaikan kepada mereka, ketika ada hal yang seperti itu, yang penting kita sampaikan kepada mereka kalau bentuknya pembangun masjid paling kalimat mohon maaf karena kami sedang membangun. Tapi untuk kaitan dengan hari ini bahwa kita menyumbang ke sana seperti yang lebih diutamakan, siapa yang ke dekat sekitar kita pun tidak tidak ada sesungguhnya seperti jeritan pahitnya. Maka berikan dulu yang terpenting. ya sumbangsi Yang terpenting meskipun pun seandainya tetangga ada, tapi kebesaran kepentingannya, ya keperluan yang sangat mendasarnya ada di seberang tanah di luar Indonesia. Nah, sementara di Indonesia mungkin bisa hari esok. Tapi sementara sekarang sangat mendesak perlu bantuan dari kita. Maka kita jangan abaikan orang yang di luar kita. Meskipun di dalam ada kepentingan, tapi di luar lebih penting dan itu lebih mendesak. Apalagi ada perintah dari atasan untuk segera memberikan sumbangsi, Pak Mon. Terima kasih Pak Ustaz. Nih Pak Kepala, gerakan solidaritas Palestina itu kan ternyata di kita itu sekarang masif ya dari tingkat nasional, bahkan ada surat edaran yang tadi Bapak sebut. Sebenarnya apa pentingnya untuk gerakan bersama ini Pak untuk Palestina itu? Kan masalah-masalah seperti ini kan orang cenderung misalnya ini kan masalah politis gitu kan, ini masalah sensitif gitu. Tapi kenapa ya kok kita orang Indonesia bahkan kemarin di Jakarta Ibu Menteri Luar Negeri juga turun, kemudian sekarang kita punya surat edaran. Nah, urgensinya Pak untuk pendidikan karakter ke anak-anak kita itu pada sisi mana ya? Satu hal yang menarik ya, ini akan melampaui batas-batas perbedaan seagama, meskipun seagama kadang-kadang berbeda ya, mas. Tetapi dengan kasus bentuknya Palestina ini hampir tidak ada lagi kelompok. Jadi tidak lagi menjadi isu agama gitu ya? Tapi ya isunya isu Islam lah gitu ya. Solidaritas sama-sama mereka adalah dari kaum Muslim, tidak lagi disekat-sekat dengan ormas yang berbeda. Nah, ini menunjukkan aksi solidaritas dalam konteks pendidikan bagi anak-anak. Ini adalah sebuah edukasi pada mereka bahwa kebersamaan itu penting, persatuan itu penting. Di mana kita menghadapi segala sesuatu kalau kita bersama, kemarin tergerak hatinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang artinya masif gitu ya, keseluruhan satu bangsa Indonesia dengan gerakan-gerakan yang lain. Ini semata-mata untuk mengajarkan kepada kita bahwa dalam ajaran agama itu bahwa kepedulian kepada sesama itu harus dilakukan. Tanpa harus tersekat oleh golongan, kelompok atau negara begitu ya, betul. Jadi sebenarnya isu solidaritas ke Palestina ini hari ini sih bukan hanya soal agama ya Pak, tapi soal kemanusiaan gitu kan. Artinya bahkan kalau di kita di undang-undang itu atau di pembukaan undang-undang itu tentang penjajahan itu memang harus dihapuskan kan gitu kan. Itu. Jadi yang menarik memang Palestina sekarang diangkat levelnya bukan sebagai isu agama tapi sebagai isu kemanusiaan gitu kan ya. Dan isu kemanusiaan ini yang mungkin kita agak prihatin ya Pak kalau misalnya anak-anak muda kita sekarang tidak peka atau tidak peduli. Oke. Ustadz Herman, ini bentuk kegiatan untuk bentuk solidaritas yang dilakukan oleh anak. Kira-kira apa aja tuh untuk tahun ini? Ya, untuk kegiatan solidaritas tahun ini ya yang sudah kami lakukan adalah tadi pagi sudah melaksanakan doa bersama, kemudian penggalangan dana untuk seluruh siswa, guru dan TU, dan tentu anak-anak akan berusaha untuk mengumpulkan, pengennya sih sebanyak-banyaknya yang diiringi dengan ketulusan ahli yang paling dalam. Malah saya sampaikan kepada anak-anak kalau ada orang tua yang mau ikut menitip lewat di Mandua Bandung, kenapa tidak? Karena orang tua juga ada yang pengen berbuat seperti itu. Kadang bingung mau menyalurkannya kemana. Tapi kalau disatukan di sini, yakin dia akan nambah percaya. Karena kita punya lembaga, punya yang terpercaya, ada Kemenag lah, ada Basnas, ya Jawa Barat sebagainya. Isu akan terpusatkan, akan tersampaikan ke sana. Nah, dengan harapan saya ada kegiatan yang akan dilaksanakan adalah tadi saya sampaikan di depan bahwa kegiatan setelah berdoa bersama ada penggalangan setiap hari selama 5 hari dikerjakan oleh siswa-siswi Mandua dari OSIS dan dari IRMA. Waktunya selama 5 hari dengan harapan mendapatkan impact yang diinginkan, pengennya yang lebih besar yang kita harapkan. Tapi nanti hasilnya kita sampai hari Jumat yang akan datang. Dan sampai di hari Jumat
Dan insya Allah akan kami laksanakan dengan seluruh sivitas akademik Mandua Kota Bandung, mengadakan duha ya bersama, dan lanjut ada doa kunut nazilah, dan nanti saya juga akan ya sampaikan kembali dana ya dikumpulkan hari itu, dan insya Allah dihitung pada hari itu agar ketahuan berapa yang didapat selama 5 hari. Untuk sementara itu ya selain doa, ya itulah kami yang kami bisa hanya doa dan sumbangsih ya dana sekuat kami. Oke. Kalau dari sisi kelembagaan Pak, untuk sebut saja lah ya, ini kan aspirasi anak-anak ingin memberikan kontribusi sebagai bentuk solidaritas ke Palestina. Itu langkah kegiatan supaya ini bisa tersalurkan ke pusat gitu. Itu bagaimana langkah ke arah sana Pak? Kita akan coba komunikasi dengan kantor Kementerian Agama. Atas petunjuk beliau kita mesti mengundang siapa dan disalurkan kemana. Yang saya tahu itu biasanya ke lembaga amil zakat, ya. Lembaga amil zakat yang di bawah beberapa ormas lah, Muhammadiyah atau NU, karena ormas-ormas itu punya lembaga tersendiri. Jadi kita salurkan kepada mereka. Dan insya Allah amanah itu akan tersampaikan. Oke, terima kasih Ustaz dan Kepala Madrasah. Sahabat Mandaba dan sahabat madrasah, demikian dialog pagi kita hari ini terkait dengan bagaimana cara menghadirkan sebuah kepedulian dari anak-anak kita kepada masalah yang sedang terjadi di dunia ini. Mungkin ada orang mengatakan think globally and act locally, maka sekarang juga kita bisa tunjukkan bahwa untuk berpikir tentang kemanusiaan menjadi isu global hari ini, maka langkah kecil yang bisa ditunjukkan adalah sumbangkan sekemampuan kita. Satu di antaranya yang paling dekat dengan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih jauh dari itu kita bisa memberikan kontribusi baik itu tenaga, pikiran, bahkan mungkin juga harta untuk menjaga kemanusiaan dan masa depan peradaban bangsa dan manusia hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Siap. Dan kepada seluruh pemirsa. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dengan tema yang sama. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.